Jadi dasar dari suatu kekerasan adalah jiwanya kurang sehat. Sampai seberapa jauh sih kita perlu orang dengan kualitas ilmu yang tinggi, tapi dengan kepribadian yang tidak baik? Apakah itu tidak lebih dibiarkan? Sampai seberapa jauh partisipasi guru dalam hal mengatasi anak-anak yang berkelahi di sekolahnya? Ternyata banyak yang tahu tetangga-tetangga. Tapi diam. Kenapa kok diam? Itu harus dipikirkan kembali. Karena kebanyakan takut bahwa jika dia melaporkan bisa berbalik pada dirinya. Selamat datang kembali di podcast Roda Report of the Day bersama saya Harits Trian. Seperti episode sebelumnya, kita menghadirkan narasumber untuk membincangkan isu-isu terkini. Nah, karena belakangan ini lagi marak isu soal kekerasan, hari ini Roda mendatangkan Ibu Mintarsi, psikiater dari Universitas Indonesia. Selamat datang Bu di podcast Roda, Bu. Selamat datang. Izin Bu ngobrol-ngobrol boleh dong Bu ya. Terkait banyak kekerasan nih Bu, saya bisa jadi sorotan lah belakangan ini sama masyarakat, entah terkait kekerasan di sekolah ataupun yang lainnya Bu. Nah ini kan yang marak nih belakangan ini ada kekerasan di sekolah nih Bu. Apa sih Bu faktor yang mengakibatkan seorang anak udah bisa melakukan kekerasan Bu kepada temannya sendiri gitu, padahal sepantaran Bu. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Kekerasan itu kan akhirnya diikuti oleh kebiasaan. Apalagi seorang anak. Kalau lingkungan keras, dia akan ikut keras. Tapi kenapa itu terjadi? Kenapa orang mudah mengikuti suatu kekerasan? Kita ikuti mulai dari dia anak. Jadi dasar dari suatu kekerasan adalah jiwanya kurang sehat. Kenapa Kalau kurang ya itu yang kita analisa kembali. Itu mulai dari kecilnya. Bagaimana kecilnya? Apakah dia diasuh dengan baik oleh orang tuanya? Apakah orang tuanya mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anaknya dan berkualitas? Jadi cukup saja belum tentu. Lalu kita bayangkan bahwa setelah itu dia ke sekolah. Kalau dia ke sekolah, berapa jam dia berada di sekolah? Cukup lama. Siapa yang mengawasi dari segi kepribadian? Jadi banyak dipersoalkan bahwa sekolah itu terlalu banyak memikirkan ilmunya. Tapi kepribadian kurang. Sekarang jadi pertanyaan, sampai seberapa jauh sih kita perlu orang dengan kualitas ilmu yang tinggi, tapi dengan kepribadian yang tidak baik? Akhirnya hasilnya nanti orang yang pandai melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan itu yang sekarang terjadi. Dan itu berkembang terus sampai ke masyarakat. Jadi semua itu tentu ada dasarnya bahwa mereka itu kurang tenang kehidupannya. Kalau orang kurang tenang, dia mudah dipengaruhi. Jadi ini kan tadi kan Ibu bilang lebih banyak di sekolah nih. Apakah pengawasan di sekolah ini harus lebih ekstra Bu, baik dari gurunya itu Bu terhadap untuk meminimalisir ini, karena berulang terus nih Bu. Selain orang tua yang harus mengawasi juga di rumah Ibu untuk tingkah laku kan, karena kan ya kalau kata orang-orang anak itu mencerminkan kelakuan dari pendidikan dari orang tuanya lah. Sekarang otomatis yang banyak di sekolah ya. Karena apa? Anak itu otomatis sekolah kan. Tapi berikutnya di mana? Mungkin di kalangan pekerja pengangguran. Sebelumnya di kalangan pekerjaan otomatis ada pengawasannya. Misalnya kalau orang terlalu bandel, dia otomatis akan dikeluarkan. Sekarang kalau di sekolah, apakah itu ada? Apakah itu tidak lebih dibiarkan? Sampai seberapa jauh partisipasi guru dalam hal mengatasi anak-anak yang berkelahi di sekolahnya? Atau dibiarkan saja? Kita lihat kembali kenapa guru tidak mau berpartisipasi. Apakah orang Indonesia itu memang begitu acuh? Kita kembalikan pada kehidupan yang lalu, pada dekade-dekade yang lalu. Kalau dekade-dekade yang lalu kan guru itu ikut
menangani. Kalau misalnya ada perkelahian, guru ikut terjun, kenapa sekarang tidak? Itu perbedaan yang kita lihat. Iya sih, guru BK gitu Bu ya turunnya. Iya. Belum dari anaknya sendiri. Apakah anaknya diasuh dengan baik di rumah? Apakah dia mendapatkan kasih sayang yang cukup, pengertian yang cukup, atau dia dibiarkan main gadget? Jadi, itu mempengaruhi Bu? Jelas itu ada pengaruhnya, karena kita lihat saja dia bisa bebas melihat apa yang dia inginkan. Kecuali kalau ini dibatasi misalnya anak usia berapa hanya boleh melakukan apa, hanya boleh melihat dan mendengar apa. Tapi apakah ini ada? Dan bagaimana ini dalam taraf awal barangkali perlu juga dikembangkan. Tapi kenapa kok dibiarkan? Malah orang tua pun lebih baik anak tenang, kasih aja mainan, suruh dengarkan sendiri. Jadi akhirnya orang tua juga cenderung untuk ya ikut-ikutan lah. Semua pakai cara begitu, dia juga pakai cara gitu. Bu, saya sedikit menyoroti tadi soal konten yang ternyata dikasih tontonan itu mempengaruhi untuk seorang anak kekerasan itu Bu ya. Ini kan sekarang ini sebenarnya kan kita di dunia digital lah Bu. Gampang mengakses segala pun. Anak kecil juga ada dikasih tablet atau HP untuk nonton yang gitu kan. Sebenarnya kan udah ada pengawasan nih Bu. Nah mungkin apakah perlu diperketat lagi Bu untuk pengawasan konten-konten terhadap anak ini yang malah merangsang dia untuk melakukan kekerasan Bu. Apalagi kan sekarang bebas. Ya pengawasan ada Bu, tapi ya kita bisa mengakses apapun lah soal informasi ini nih Bu. Apakah betul pengawasan itu sesuai dengan level usianya? Nah, iya, Bu. Atau tidak terkontrol? Lalu bagaimana kalau dia di sekolah? Apakah ada pengawasannya? Ternyata di sekolah terjadi banyak kan hal-hal yang sifatnya kekerasan di antara anak sekolah. Tapi coba kita lihat yang terakhir, tren di kemudian hari. Sekarang kan tren sudah di desa-desa oleh orang yang penganggur atau semi penganggur. Artinya apa? Jadi pengawasan itu seharusnya bukan sekedar di sekolah, tapi di sekolah itu harus memulai. Kenapa harus mulai di sekolah? Kita bayangkan tumbuhnya kepribadian, matangnya kepribadian seseorang dimulai dari masa anak-anak. Kemudian di sekolah. Kalau di sekolah dibiarkan, di rumah mungkin sudah baik, dia akhirnya disekolahkan di sekolah yang kurang, yang banyak bandelnya ya. Yang terjadi apa? Kita bandingkan lagi, bagaimana perkelahian antar anak sekolah di kota-kota yang keras dibandingkan dengan kota-kota yang lebih tenang. Itu kan juga tetap berbeda. Jadi kita bisa melihat bahwa semua itu tetap saling mempengaruhi. Ada beberapa sekolah misalnya di luar, itu di Indonesia juga. Bagi mereka, kalau seorang pria tidak berkelahi, dia dianggap banci. Bagaimana? Betul sih Bu, ada sih Bu cap seperti itu ya. Ya itu jadi terpengaruh oleh kultur. Tapi terpengaruh juga oleh tidak adanya tindakan pencegahan. Harus seperti apa tindakan pencegahan Bu? Kita lagi tindakan pencegahan ini yang harus dilakukan, apakah baik dari orang tua, dari sekolah, ataupun dari pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait ini Bu, terhadap supaya tidak ada kekerasan ini, karena kan kita lihat tren kekerasan ini belakangan ini tinggi lah Bu, baik di sekolahan ataupun di tempat lainnya. Tapi yang paling selalu jadi sorotan ini kan di sekolah, karena kan masih seorang anak yang berpendidikan lah Bu, di sekolah kan untuk mempunyai gelar lah untuk apa, tapi malah melakukan hal-hal kayak gini marak gitu Bu dalam belakangan tahun ini. Nah, seperti apa Bu pencegahannya Bu menurut Ibu yang baik langkahnya itu? Sebetulnya sekolah itu karena rata-rata itu tetap ke sekolah. Tapi bukan berarti bahwa pengangguran itu tidak masalah. Mereka kita lihat saja, kekerasan itu lebih berat. Karena tidak terkontrol. Di sekolah masih agak terkontrol, tapi itu pun tidak terkontrol. Jadi kita bayangkan misalnya seorang anak, kejadian di mana anak berkelahi sampai meninggal. Apa peran gurunya? Kenapa guru tidak ikut campur? Apa guru
mampu untuk ikut campur. Lawan anak yang masih SD, kan gurunya tetap sebetulnya mampulah dalam kekuatannya untuk menangani. Tapi kenapa tidak dilakukan? Jadi terkadang dibuat peraturan bahwa guru misalnya harus ikut berpartisipasi. Tapi tidak dilihat lagi, kalau guru tidak mau atau guru diam-diam tidak mau, kenapa? Harus diselidiki lebih lanjut. Benar sih itu ya Bu, karena kenapa guru nggak tergerak gitu ya Bu untuk mencegah itu ya? Jadi kalau kita lihat sekarang, guru itu kan juga wibawa dia kurang. Sekarang wibawa itu banyak tergantung pada kekayaan. Guru itu kan coba gajinya berapa. Iya sih. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju, jangankan maju, akan maju, itu guru itu merupakan tenaga yang terhormat. Jadi kalau misalnya di sini apa? Ya guru itu orang dengan gaji rendah, walaupun ada juga yang betul-betul berdedikasi. Cuma berapa? Sekarang kita bayangkan, kalau yang berdedikasi, apakah dia juga berdedikasi untuk menangani anak-anak yang melakukan tindak kekerasan? Berarti salah satu faktor utamanya itu dimulai dari mensejahterakan guru dulu ya kalau untuk di sekolah ya. Ya, kenapa guru? Karena guru itu lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Mereka ada di satu kesatuan, guru tiap hari melihat mereka, bisa mendeteksi dengan cara yang lebih mudah. Jadi kasarnya itu untuk pencegahan itu kita bisa melihat, oh ya, guru bisa melihat anak ini kok tiba-tiba bandel, anak ini kok tiba-tiba sedih terus. Itu kan tanda-tanda. Kalau tanda-tanda itu ada, mestinya mulai mengatasi agar tidak berkepanjangan. Tapi sekarang kejadian-kejadian sampai berkelahi, betul-betul berkelahi. Guru itu bukannya mendekat, guru itu menghindar. Iya, biar tidak terlibat. Ya, sepertinya seperti itu sih Bu. Itu harus dicari. Kenapa? Sekarang kita tanya pada guru-guru. Sebagian yang berani bicara mengatakan mereka takut dikeluarkan. Iya, mungkin itu. Jadi kalau dia orang tuanya cukup berkuasa, kan bisa saja dia dikeluarkan. Kenapa orang tua juga begitu keras? Karena orang tua pun juga banyak masalah, jadi kurang memperhatikan anak, jadi dia memperhatikan dalam memberikan kekuatan pada anak itu. Padahal itu kan sebenarnya kurang baik, tapi itulah yang dilakukan. Jadi kembali lagi, kita paling efektif adalah kembali pada sekolah. Karena penganggur itu sendiri dulunya juga sekolah. Ya, tapi sekarang tidak ada lanjutan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu Bu ya. Seandainya di sekolah dia diayomi, bukan diayomi, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga kepribadiannya lebih baik. Betul. Berpendidikan, berkarakter lah Bu ya. Berkarakter. Jadi akhirnya kalaupun melakukan kekerasan setelah dia tidak bekerja, setelah dia menganggur, tidak sampai terlalu berat. Oke, Bu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada yang mau iklan dulu Bu. Tetap di podcast Roda. Halo, datang lagi di podcast Roda, masih bersama dengan Bu Mintarsi. Bu, lanjut lagi Bu, ya kita ngobrol soal kekerasan. Ini kan kita sekarang tarik ke garis besarnya nih Bu. Banyak korban yang kekerasan tapi nggak mau speak up lah Bu. Dan mereka lebih banyak diem. Mungkin baik itu nggak cuma anak-anak aja ya Bu, baik dari sekolahan tapi di luarnya. Faktor kenapa Bu mereka nggak mau berbicara padahal mereka jadi korban kekerasan ini Bu? Sekarang kita lihat, kalau berbicara, apakah dia tidak terancam? Kalau berbicara, apakah ada yang membela? Karena itu kita perlu pembelaan itu diatur supaya ada pembelaan terhadap mereka yang akhirnya mau melaporkan diri. Tapi dan itu harus tuntas. Jadi, ada yang mau membela. Yang membela itu harus dilindungi. Jangan dia akhirnya kena sanksi. Itu
salah. Jadi kita harus kembangkan niat membela. Membelanya itu mungkin faktor jadi mereka merasa terancam ya Bu ya. Jadi saya nggak berani berbicara gitu-gitu. Padahal mereka kan korban. Nah, mungkin Kak, kalau misalkan melapor ke polisi atau ngelapor gimana, efektif nggak Bu? Maksudnya mereka kan korban ini loh Bu. Tapi nggak berani karena terancam tadi kan Bu. Sejauh ini kalau melihat Ibu kayak gimana? Apakah efektif Bu seperti itu? Sekarang kita lihat aja bagaimana kesan masyarakat. Kalau lapor efektif atau tidak. Malah sekarang kan istilahnya no viral, no justice. Iya, artinya dulu kan, Bu. bagi tidak memviralkan apakah efektif atau tidak. Iya. Jadi ini juga harus diatasi juga. Dari mereka harus diatasi, di dalam sekolahnya harus diatasi. Bagaimana kalau sekolah melaporkan, akhirnya nama sekolah jatuh. Iya sih, benar sih. Jadi tercoreng Bu ya. Banyak hal yang harus dipikirkan. Karena itu kita tetap harus mulai, bukan menunggu sampai terjadi kekerasan yang berat. Kalau sudah berat, di situ bukan jangan kita apa-apakan, tapi sebetulnya sudah lebih sulit daripada kalau ini masih baru. Baru perkelahian baru, sudah dibimbing, sudah diatasi, sudah diberi pengarahan, maka ini akan lebih mereda, bukan mereda total. Karena bagaimanapun juga, kenapa semua kekerasan ini terjadi, itu kan masalah jiwa yang akhirnya lebih agresif sekarang. Sekarang orang lebih gampang kesel. Kita lihat aja di jalan, apa nggak lebih gampang kesel? Bener Bu, emosian orang. Jadi emosian orang. Jadi, Bu, aku mau balik lagi Bu soal masalah anak ini nih Bu. Ini kan selain sekolah, orang tua nih, untuk mencegah kekerasan yang dilakukan oleh anak Bu, selain ya orang tua udah pasti lah Bu, itu perhatian kan harus kan. Sekolah, apakah mereka harus dialihkan ke kegiatan-kegiatan positif untuk mencegah hal-hal kayak gitu Bu? Ngaruh nggak Bu? Kayak misalkan berolahraga atau mengembangkan bakat minat mereka sih Bu. Ini fokus anak-anak Bu ya, yang soalnya di sekolahan kan banyak banget nih marak lah Bu. Gitu. Sebetulnya kegiatan-kegiatan kan ada. Jadi bukan tidak ada. Tapi yang kurang adalah pembinaan mental mereka. Jadi kalau mereka bisa dipisahkan, kemudian diberikan bimbingan khusus, maka mestinya keadaan mereda. Jadi bukan hilang. Hilang itu sulit karena hilang juga tergantung pada lingkungan. Lingkungan sekarang juga cukup banyak stres. Orang tua stres, apakah orang tua tidak melampiaskan stresnya ke anak? Jadi anak juga terbawa stres. Lalu cara orang tua bertindak, akhirnya anak juga ikut. Lingkungan juga bagaimana? Lingkungan dia kan bergaul dengan teman-teman yang lain. Di situ juga ada saling berkelahi, kemudian tidak ada yang memisah. Itu kan terjadi secara fakta ya. Jangankan di sekolah, di jalan juga terjadi. Kalau ada kecelakaan, berapa banyak orang yang mau membela? Pada kejadian sampai pembunuhan, pembunuhan anak-anak, ternyata banyak yang tahu tetangga-tetangga. Tapi diam. Kenapa kok diam? Itu harus dipikirkan kembali. Karena kebanyakan takut bahwa jika dia melaporkan bisa berbalik pada dirinya. Harus ada rangsangan supaya aktif ya Bu ya, supaya itu Bu. Ya, lalu selain itu, selain dia juga takut bahwa dia berbalik, dia juga hilang waktu jadi saksi kan. Bener sih. Tapi sebetulnya orang itu tidak sejelek mentalnya, tidak sejelek itu tidak mau jadi saksi. Tapi kalau orang sampai berbalik, apa mau? Jadi sebetulnya di sini harusnya secara keseluruhan, bukan hanya di sekolah, tapi juga jika masyarakat mengetahui adanya tindak kekerasan, maka kalau mereka tidak berani, lakukanlah secara beramai-ramai. Benar sih, lapornya nggak cuma sendiri, tapi ngajak yang sekitar-sekitarnya itu yang berbicara. Ajak yang lain untuk sama-sama melapor ke polisi misalnya. Jadi kan jauh lebih aman mereka. Iya sih, supaya dalam perlindungan ya Bu ya.
Ya, perlindungan dari sesama kawan. Iya. Jangan tidak ada perlindungan. Bener Takut sih. juga. Sendirian lu ya. Ntar malah nggak ada, hoax nih ya kan. Malah. Bu, sekarang kita bicara ke universal soal kekerasan aja sih, Bung. Sekarang kan tadi kan udah anak nih, Bu. Nah ini kan juga ada kekerasan KDRT nih, Bu, juga di Indonesia ini. Ya ada aja lah, Bu, setiap harinya berita. Entah suami yang mengalami kekerasan atau istrinya atau sampai ngebunuh kayak gitu kan, ini kan banyak banget, Bu. Kalau KDRT ini faktor apa, Bu? Kalau pada saat ini stres yang banyak adalah stres ekonomi. Oke. Kita bayangkan kalau penghasilan suami turun, istri kan apakah sanggup untuk mengurangi semua level sajian di rumah? Iya, tapi apakah suami juga mau menerima? Kok kamu makanannya cuma begini? Saya kan sudah bekerja keras. Belum harapan istri. Apakah tidak memaksakan? Kamu kerja dong lebih berat. Apakah bisa? Dengan menambah kerja, otomatis menambah penghasilan. Apalagi sekarang begitu banyak di PHK. Karena itu semua PHK itu semua harus diperhatikan. Jadi ini sebetulnya sebagai satu kesatuan yang sangat luas yang harus diatasi. Oke, berarti faktor ekonomi sangat mempengaruhi ini, Bu ya. Selain faktor ekonomi apalagi, Bu? Atau mungkin bawaan jiwanya dia yang udah emang gue pengen gini loh, Bu, keras gitu loh. Ekonomi, lalu perlindungan terhadap mereka. Perlindungan dari siapa? Aparat. Apakah aparat cukup melindungi? Apakah sanggup melindungi? Jadi di sini kita beradu. Keadaan menjadi tambah parah, kita beradu apakah aparat mengatakan tenaga kita berapa. Tapi coba dulu untuk dimulai. Dimulai termasuk masyarakat. Ajak masyarakat. Dulu juga masyarakat kok membela. Dulu di pedesaan masyarakat yang saling bergabung untuk mengatasi. Memang sekali-kali terjadi kesalahan. Tapi keadaannya tetap jauh lebih baik daripada yang terjadi sekarang kan. Karena ya jadi tetap mengatasi dari semua segi, termasuk dari segi masyarakat, tapi melakukan pembelaan bagi masyarakat yang mau mengatasinya dengan baik. Tapi menurut kalau pandangan Ibu belakangan ini, KDRT ini meningkat atau gimana, Bu? KDRT jelas meningkat. Sekarang kita lihat emosi masyarakat meningkat nggak? Iya. Kalau meningkat, kan KDRT asalnya dari emosi. Kalau emosi masyarakat kita lihat di luar, di jalan juga meningkat, ya KDRT juga meningkat. Bisa parah atau tidak terlalu parah. Tapi sekarang sudah sampai demikian parah, sampai bisa melakukan tindak kekerasan yang berat, atau bahkan sampai pada pembunuhan. Iya, betul. Bu, ini nyambung soal KDRT. Maaf sebelum, misalkan, ini kan kebanyakan, maaf ya, yang menjadi korban KDRT dan pelaku KDRT ini mereka usianya masih sangat muda, dan karena karena menikah muda ini, apakah itu faktor, Bu, juga karena mereka masih muda tapi udah terpaksa untuk menikah atau gimana, jadi KDRT ini nggak bisa dihindari, itu ngaruh nggak, Bu? Seperti itu, Bu? Ya, kita lihat saja siapa sih yang lebih emosi, apakah orang tua atau anak kecil atau mereka yang masih muda. Mereka lebih emosional. Jadi otomatis mereka lebih mudah melakukan tindak kekerasan. Lalu kita lihat dalam perkawinan. Kalau memang perkawinannya pada usia muda, apakah mereka sudah mantap perkawinannya? Atau masih ya pada saat awal mereka senang. Kemudian mereka tidak memikirkan risiko di kemudian hari. Bahkan terkadang juga tidak memikirkan nanti hidupnya dari mana. Nanti kalau punya anak bagaimana. Jadi akhirnya semua kesulitan yang dihadapi oleh orang dengan perkawinan muda itu jelas akan lebih banyak. Kalau orang lebih dewasa, dia akan berpikir lebih matang. Ya? Dia kan sudah nggak emosional. Tapi kalau pada anak remaja lalu menikah, ya masih emosi yang berkuasa. Jadi alangkah baiknya menikah di waktu yang matang, Bu ya? Sebetulnya memang dalam matang ya, tapi lebih penting lagi bahwa mereka jangan tumbuh kembang menjadi orang yang beremosi berat. Oke, jadi ini kan
ya maaf Bu, yang saya lihat kebanyakan kan, makanya tadi saya nanya ke Ibu nih soal KDRT ini kebanyakan yang masih muda, udah itu maaf ekonominya menengah ke bawah itu kan Bu ya, yang seperti itu. Nah, apakah perlu pencegahan pernikahan yang masih muda ini untuk menghindari KDRT ini nih Bu, dari pemerintah atau gimana Bu? Karena berulang lagi nih Bu. Nah, sebelum dijawab Bu, izin kita iklan dulu Bu ya, ada yang mau lewat Bu ya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Roda. Halo, kembali lagi di podcast Roda bersama Ibu Mintar sih. Bu, balik lagi nih Bu, soal tadi faktor apakah perlu ada pencegahan nikah muda ini Bu untuk menghindari KDRT ini Bu. Kalau menurut Ibu, ngaruh nggak itu Bu untuk pencegahan itu Bu? Supaya KDRT nggak berulang terus. Jelas itu perlu, tapi perlu terarah. Kita bayangkan bahwa kalau semua diberikan pengarahan-pengarahan, mereka kan juga bosan dan tidak mendengarkan. Tapi yang perlu, siapa yang perlu diberikan pengarahan? Apakah untuk masyarakat umum, lebih pengarahan ya level rendah saja, level yang tidak terlalu tinggi, tapi bagi mereka yang sudah terindikasi misalnya akan melakukan tindak kekerasan, mereka diberikan bimbingan khusus sebelum melakukan tindak kekerasan. Ini saya juga sedikit menanya nih Bu. Kemarin kan ada salah satu selebgram lah yang terkenal. Dia korban KDRT Bu. Udah berlama lah jadi KDRT, dipukulin oleh suaminya. Tapi keluarga juga tahu Bu. Nah, tapi keluarganya ini nggak ngelaporin nih Bu. Nah, kenapa sih Bu? Balik lagi karena takut atau apa nih Bu? Apalagi malah orang tuanya sendiri membiarkan anaknya itu mukulin istrinya Bu. Padahal kan ya maaf kan, ya itu kan nggak etis ya Bu ya. Sekarang kita harus bertanya, dari mana asalnya? Jadi kalau berasal dari tempat yang banyak kekerasan, otomatis dia cenderung untuk keras. Dan kecenderungan untuk keras, kita lihat lagi, apakah dia orang finansial kuat sehingga keluarganya sangat membutuhkan finansial itu. Itu kan ikut mempengaruhi. Ngaruh. Karena ya demi untuk kehidupan keluarga. Itu kan salah satu. Jadi seharusnya itu tetap dilaporkan. Tapi kalau dilaporkan, kalau akhirnya diceraikan bagaimana? Jadi semua hitung-hitung untung ruginya. Tapi kalau misalnya kehidupan masyarakat, kehidupan ekonominya tidak separah sekarang, maka orang lebih berani kan untuk melaporkan. Lebih berani untuk mengambil risiko perceraian. Lalu kembali lagi, kalau dilaporkan ke aparat, sekarang apakah dia yakin bahwa dia akan dimenangkan atau nanti akan dipukul lebih keras lagi? Itu kan salah satu tanda tanya pada orang yang akan melakukan, yang akan melaporkan. Tapi kan kemarin juga sempat dengar juga ada lah Bu, permintaan damai, tapi akhirnya kan ditolak Bu. Tapi kalau Ibu sendiri setuju nggak dengan damai kalau udah ngelakuin KDRT ini Bu? Karena untuk menjaga rumah tangga, apalagi udah punya anak gitu. Sekarang tergantung pada beratnya masalah. Kalau itu betul bisa diselesaikan dengan baik, maka itu jalan keluar terbaik. Tapi kalau misalnya tetap bertahan untuk tidak terpisah, tapi berkelahi terus di rumah, itu akan lebih berat daripada bercerai. Karena apa? Pada saat berkelahi, emosi itu kan jadi terlalu keras kan. Kalau terlalu keras, anak pun akan ya keserempet lah dengan emosi dari orang tuanya. Apalagi ini kan banyak ya Bu ya, saya lihat di viral-viral ini. Melakukan kekerasan di depan anaknya Bu, apakah mempengaruhi juga anak melakukan kekerasan Bu? Kita itu merupakan sesuatu yang anaknya menganggap itu sebagai hal yang wajar. Dia lihat, kekerasan. Sama seperti yang hubungannya dengan suatu area tertentu. Kalau area tertentu sering berkelahi, kan dianggapnya biasa berkelahi. Tapi di area, terutama dulu di perdesaan, jarang berkelahi, dianggapnya tidak baik untuk berkelahi. Jadi terpengaruh dalam anggapannya bahwa itu hal yang biasa. Hal biasa ya. Padahal itu
harusnya dihindarkan ya Bu, kekerasan-kekerasan kayak gitu Bu ya? Harusnya dihindarkan, harusnya orang tua sudah harus melakukannya di luar anak. Jadi jangan sampai anak ikut terbawa. Oke, jadi dan malah nanti anak itu mencontoh ke orang lain ya Bu? Betul. Orang itu cenderung anak bukan hanya itu, tapi dari orang tua yang broken home, anaknya kan jiwanya kurang sehat. Iya. Kemudian melihat contoh yang tidak sehat, diikuti lagi jadi lebih parah. Oke, nah hal-hal kayak gitu Bu, misalkan selain tadi orang sekitar aja nggak peka nih Bu, apakah perlu pemerintah melakukan pendekatan lebih mulai lembaganya atau kementerian yang fokus ini untuk mengatasi kekerasan ini Bu? Sekarang kan masih saling pihak-pihak terkait lah Bu untuk mengatasi persoalan kekerasan ini Bu. Nah makanya apakah pandangan Ibu perlu lembaga khusus untuk menangani kekerasan ini supaya angka kekerasan di Indonesia ini tidak tinggi Bu? Apalagi setiap tahunnya pasti naik ada aja. Baik itu hal kecil, KDRT, sekolah, bullying dan lain-lain Ibu. Perlu nggak Bu penanganan khusus? Lembaga itu perlu untuk mengurangi. Tapi sekarang kecepatannya lebih cepat mana? Lembaga untuk mengatasi atau kejadian-kejadian kekerasan. Karena itu lebih baik dan lebih efektif jika kita mulai di sekolah membentuk kepribadian anak yang tidak emosional. Oke, dari sekolah berarti ya waktu lembaga itu yang mencegah Bu. Dan mungkin apakah ke depannya ini pemerintah, kan Polri juga baru membuat nih Bu, direktorat untuk kekerasan anak dan perempuan Ibu. Pak Kapolri bilang hal ini dibuatnya karena masukan aspirasi dari masyarakat yang dia bilang tindak kekerasan tuh banyak kepada perempuan dan anak. Nah, kalau menurut Ibu dengan adanya lembaga ini apakah bisa mengurangi, mencegah atau tidak sama sekali terhadap kekerasan yang ada di Indonesia ini, Bu? Kita harus menyeluruh dalam arti kata apa? Kita tahu bahwa banyak di antara kekerasan dilakukan orang yang dianggap sebagai kebal hukum. Jadi coba kita samaratakan. Jangan ada orang yang kebal hukum, ada orang yang akhirnya bisa dijadikan kambing hitam. Kan itu yang sekarang dianggap banyak terjadi. Jadi itu harus diatasi oleh level yang lebih tinggi. Nah tapi kalau dengan adanya direktorat ini nih Bu, apalagi kan udah disebar di 8 Polda nih Bu, untuk mencegah daerah-daerah besar lah Polda-Poldanya ini untuk mengurangi kasus kekerasan ini, baik itu untuk di sekolahan, di rumah tangga ataupun yang lain-lainnya. Tapi menurut Ibu bisa berjalan panjang atau gimana nih Bu? Lembaga ini Bu, direktorat ini Bu. Karena fokus Pak Kapolri belakangan ini untuk mencegah ini nih Bu. Kalau kita baca dari pemberitaan yang Divisi Humas bilang dan mereka sampaikan soal adanya direktorat baru ini. Jadi sekarang tinggal direktorat itu sampai seberapa jauh kerja jelas lebih baik daripada tidak ada. Tapi kita tahu direktorat dari dulu sudah ada dikembangkan, terus saja bertambah. Apakah teratasi? Karena ada beberapa hal yang tidak mau berubah. Karena itu kita harus dari keseluruhan. Kalau penyebabnya lebih banyak ke ekonomi dan lebih banyak ke hukum yang tidak adil, maka itu dulu diatasi. Bukan itu dulu ya, ini tetap diatasi juga, tetap ada. Tapi jangan melalaikan hal utama, penyebab utamanya. Oke, berarti misalkan bersinergi ya balik ya, mungkin harus bersinergi ya, Bu. Kayak misalkan dari Polri ini harus ke Kemen PPA. Mungkin juga dari Kemen PPA sambung ke Kemenkon Perekonomian atau kemana-mananya kan, Kemenaker, supaya mencegah gini. Nah, tapi kalau misalkan ada saling bersinergi dan jalan ini, Bu, peran yang dari direktorat ini harus seperti apa, Bu? Kalau untuk mencegah kekerasan ini, karena kan menaungi hukum ini nih, Bu. Kan tergantung direktoratnya punya keahlian dalam bidang apa. Atau dia membentuk keahlian itu. Dia rekrut tenaga-tenaga yang profesional untuk itu, untuk mengatasinya. Jadi kalau mereka bergerak, jelas tetap ada suatu hasil. Tapi kita bayangkan, jika ekonomi
tambah parah, penganggur tambah parah. Apakah hal itu bisa diatasi melalui direktorat-direktorat ini? Tetap tumbuhnya kekerasan akan lebih cepat daripada tumbuhnya direktorat. Karena itu tetap harus ada suatu sinergisme yang dilakukan secara bersama-sama. Berarti juga untuk menghadirkan sebuah solusi Bu terhadap kekerasan ini ya Bu ya. Dan mungkinkah di kedepannya ini kalau Ibu melihat ya situasi yang sekarang ini di 2024 ini aja baru pertengahan udah bulan 9 ini aja kurang lebih udah banyak lah Bu kasus kekerasan. Apa mungkin masih banyak kasus kekerasan yang tidak ke-expose Bu? Karena itu kita berharap pemerintahan yang akan datang akan lebih memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Lebih memperhatikan segi ekonomi, lebih memperhatikan segi aparat untuk adil. Sekarang kan kalau kita lihat tetap saja banyak expose yang kita lihat yang ya bagi masyarakat dianggap terlalu tidak adil. Dan ini berjalan bukan di kalangan masyarakat rendah saja. Masyarakat menengah, kita lihat misalnya yang perumahan-perumahan. Itu kan kalau ada mafianya, umumnya menang mafia kan. Kenapa kok bisa begitu? Jadi keadilan itu sangat diperlukan supaya kekerasan tetap berkurang. Oke, berarti balik lagi Bu ke seperti itu ya Bu untuk kekerasan. Jadi jangan lihat dari satu segi akhirnya kita atasi anak tidak boleh melakukan kekerasan, tapi di luar bisa melakukan hal-hal yang bertentangan itu. Bu ya, kekerasan ini saya ngeliat rutin banget lah di lingkungan kita nyata gitu, tapi nggak ada yang berani seperti Ibu bilang speak up entah seperti apanya, karena faktor-faktor yang mungkin tadi Ibu bilang itu Bu ya, kita tuh greget juga gitu Bu. Sekarang kita lihat apakah dengan ekonomi yang tambah merosot, apakah kekerasan meningkat atau tidak? Ya itu salah satu. Kalau sudah seperti itu, apakah ekonominya tidak perlu diperbaiki? Sekarang dari dulu kan sudah terkenal. Kalau pengangguran banyak, maka penganggur ini juga cari makan. Bagaimana cara cari makannya? Pekerjaan tidak ada, kemudian mereka juga tidak punya skill untuk bertindak lebih tinggi untuk menggunakan untuk apa-apa. Jadi akhirnya ya merampok. Tapi banyak ya Bu, angka kekerasan dilakukan oleh pengangguran kalau menurut berdasarkan penglihatan Ibu? Ya, tetap banyak sekali. Sekarang kita lihat saja apa yang terjadi dengan kekerasan-kekerasan di jalan. Apakah oleh orang menganggur atau oleh siapa? Oke Bu, kita ada yang mau lihat dulu nih Bu. Ntar kita lanjutin lagi nih Bu. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Roda. Halo, kembali lagi di Podcast Roda dengan Ibu Mintar sih. Bu, kita bincang-bincang lagi masih soal kekerasan nih Bu. Terakhir nih Bu, ini kan tadi aku lagi nanya soal kekerasan dilakukan oleh pengangguran ini nih Bu. Ini separah apa sih Bu kalau Ibu yang udah melihat ini nih Bu? Dan fenomenanya apakah lebih bahaya yang dari di sekolah sama seperti yang di sekolah ini banyak tapi tidak terekspos Bu? Sekarang kita lihat pengangguran yang terlalu meningkat terjadinya belakangan kan. Lalu kalau di Indonesia masih ada bahwa keluarga ikut menanggung. Jadi dia tidak tanggung jawab sendiri. Tapi sampai kapan? Kalau keluarga juga tetap semuanya masalah, penganggur lebih banyak, jelas akan jadi masalah di kemudian hari. Karena itu mereka juga mencari untuk hidup. Itu kan suatu kebutuhan untuk hidup. Dengan cara apa? Ya, dengan cara melakukan tindak kekerasan. Atau bukan misalnya belum sampai taraf itu, tapi sudah sampai taraf emosi, maka mereka melakukan perkelahian. Kita lihat, kita bedakan. Kalau sekarang, kalau kita emosi, kita ajak orang-orang, maka mereka juga sama-sama sebetulnya jiwanya emosi, jiwanya kesal, jiwanya dengan penuh agresi, belum terlampiaskan. Kita lihat begitu mudah orang berkumpul untuk ikut melakukan tindak kekerasan, ikut melakukan termasuk pemerkosaan. Oh iya sih Bu, bener sih Bu, Ken. Maaf yang waktu itu lagi di Padang belakangan ini Bu ya, faktornya karena itu Bu ya, kekerasan. Nah, terakhir nih Bu, mungkin ada solusi atau seperti apa sih Bu
untuk menghindari kekerasan ini, kalau dari pandangan Ibu sendiri, apakah langkah-langkah seperti apa untuk masyarakat menghindari kekerasan, baik itu anaknya sendiri yang lagi sekolah nih Bu, ya kan banyak-banyak pemirsa-pemirsa yang anak ke sekolah, dan untuk dirinya sendiri supaya tidak melakukan kekerasan nih Bu. Ya misalkan, aku tuh selama ini nggak pernah ngerasain kekerasan, tapi padahal dia tuh melakukan lah Bu, tapi nggak merasa melakukan itu Bu. Karena itu ada bimbingan dari guru-gurunya. Apa sih kejelekannya? Jangan menganggap kekerasan itu hebat. Kekerasan itu menunjukkan kelebihan kita. Tapi lihat juga dari segi-segi yang lain. Jadi kita harus perbaiki bahwa normanya jangan terlalu memihak pada norma kekerasan. Tapi dia harus tahu efek negatifnya dan menghayati bahwa itu negatifnya. Tapi kalau misalnya dia dalam keadaan serba emosi, jadi ada agresi di dalam, maka tidak semudah itu dilaksanakan. Jadi harus ada bimbingan yang lebih terarah pada mereka. Itu bimbingannya dari ya? Dari mana Bu baiknya Bu? Bimbingan seperti itu. Saya pikir kita dari semua segi kan. Ada instansi yang membutuhkan untuk apa, untuk ibu-ibu, ada untuk sekolah. Tapi sekolah itu perlu. Karena apa? Semua orang itu dari kecil dengan dilatih oleh orang tuanya, kemudian mereka akan ke sekolah. Dan di sekolah itu membentuk kepribadian lagi. Jadi di situ perlu adanya intervensi untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. Berarti guru-guru harus terlibat nih ya Bu ya. Guru harus terlibat. Dan kalau guru misalnya kurang mampu, baru naik ke level yang lebih tinggi. Oke Bu, mungkin akhir juga nih Bu. Pesan untuk masyarakat jika melihat sekitarnya ada kekerasan dan harus speak up lah Bu. Kayak tadi jangan sampai no viral, no justice. Ya, kalau harus speak up, kita juga harus jangan hanya mengatakan harus kamu, tapi belalah jika ada orang yang speak up. Mungkin sama harapan nih Bu ke depan untuk Indonesia jauh dari kekerasan ini Bu. Karena ini kan udah dianggap sebagai budaya yang biasa mungkin ya sekarang bagi orang mungkin ya, soal kekerasan ini Bu. Kita atasi dari mulai ekonomi. Apakah ekonomi kita bisa lebih baik daripada sekarang? Kita sebagai negara yang sumber alamnya begitu kaya, apakah kita tidak bisa membagi sebagian untuk masyarakat? Apakah kita tidak bisa untuk berkarya? Jangan akhirnya kebanyakan itu dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, tapi lebih merata, walaupun tidak 100% merata. Tapi jangan seperti sekarang, antara yang kaya dan miskin jauh berbeda. Dan bukan hanya itu, kekuasaannya juga jauh berbeda. Ya Bu, berarti balik lagi faktor ekonomi ya Bu, kuncinya ya Bu ya. Itu salah satu juga, tapi juga faktor aparat yang akhirnya menghukum mereka itu untuk mengisolirkan. Harus jalan, jadi orang lain juga mengurangi. Saya setuju. Jadi jerah tidak melakukan hal seperti itu ya Bu. Ya, jadi orang ada rasa takutnya. Nanti saya masuk penjara. Iya, benar sih Bu, jadi ada macam itu ya Bu. Tapi sekarang yang terjadi lain. Bagi orang-orang tertentu menganggap, saya kebal hukum. Kita lihat aja beberapa kejadian yang ada. Mereka tetap depan orang juga tetap menyiksa orang dengan kekerasan yang rasanya tidak manusiawi. Nah, itu mungkin teman kita sama-sama berharap lah Bu, kekerasan ini berkurang ya Bu. Bu, minta sih terima kasih banyak udah datang di Roda ini Bu. Tercerahkan nih Bu, kita ngobrol-ngobrol buat pemirsa-pemirsa di rumahnya. Nah, sampai ketemu lagi Bu ya, mungkin nanti main-main lagi kita diskusi yang lain lagi Bu. Nah, oke, kita udah di akhir acara podcast Roda dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.